Kita lanjutkan kajian kita, kajian Hikbah Minat Tarikh. Qala al-muallif hafizahullah, pengarang kitab ini berkata, semoga Allah menjaga beliau, fal ikhtilafu baina Aliin wa Muawiyah radhiyallahu anhuma wa fi ayyihima qabl. Jadi perselisihan pendapat antara Ali dan Muawiyah itu adalah perselisihan tentang mana yang lebih didahulukan. Sebenarnya mereka tidak berselisih, tapi berselisihnya mana yang lebih didahulukan, mengkisos pembunuh Utsman ataukah baiat. Ali menganggap Muawiyah harus baiat dulu, tapi Muawiyah menganggap harusnya Ali membunuh Utsman dahulu, karena Utsman adalah saudaranya Muawiyah. Apalagi Ali bin Abi Thalib dalam pandangan Muawiyah dia pindah ke Kufah, padahal Kufah itu tempat para pembunuh Utsman bin Affan. Aliyun yara annal aula an yubayyi thumma ba'da dzalika yundur fi amri qatalati Utsman. Menurut Ali harusnya itu Muawiyah berbaiat dulu, baru setelah itu dilihat perkaranya pembunuhan Utsman itu. Ya, ingdama tahdaul umur wa yastatibul amnu. Ketika perkaranya sudah tenang, ya keamanan sudah kuat, baru dicari bareng-bareng para pembunuh Utsman. Wa Muawiyah tu kana yarul aks, tapi sebaliknya Muawiyah tidak berpendapat seperti itu. Id kana yara anna awwala syai'in yajibu alaihim an yaf'aluhu wa qatlu qatalati Utsman ba'da dzalika an-nadar fi mawdu'il khilafah. Kata Muawiyah, harusnya yang pertama kali dilakukan Ali adalah membunuh para pembunuh Utsman, bukan malah mencat saya. Kan dipecat kan? Kok malah saya dipecat? Saya ini dulurnya, saudaranya Utsman. Harusnya yang dilakukan pertama kali bukan mencati kita orang, tapi membunuh para pembunuh Utsman. Ya. Dan kalau Alinda ente baiat dulu, kita cari bareng-bareng. Ya, ini khilafnya di situ. Fal khilafu baina Aliin wa Muawiyah wa khilaf aulawiyat. Khilaf pendapat antara Ali dan Muawiyah ini sebenarnya khilaf aulawiyat. Khilaf mana skala prioritasnya aja sebenarnya, bukan khilaf yang inti. Karena dua-duanya sepakat bahwa para pembunuh Utsman harus diapakan? Dibunuh. Hanya saja Ali mengatakan kepada Muawiyah, ente baiat dulu sama kita orang, gitu ya. Wa kana ra'yu Talha wa Zubair mithla ra'yi Muawiyah. Pendapatnya Talha sama Zubair itu sama dengan pendapatnya Muawiyah. Cuma bedanya apa? Bedanya Talha sama Zubair membaiat siapa? Ali. Wa wal isra bi qatli qatlati Utsman. Talha, Zubair, Aisyah ini berpendapat Ali harusnya segera membunuh para pembunuh Utsman, jangan lama-lama. Ini khalifah, darahnya tertumpah. Ya, jangankan seorang khalifah, menantunya Nabi 2 kali. Orang yang ketika perang Tabuk, ya, Utsman bin Affan ketika perang Tabuk, beliau membawa 200 unta, ditambah 100 unta, ditambah 1000 dinar. Ditaruh di pangkuannya Rasulullah. Utsman membawa 1000 dinar. 1 dinarnya 4,25 gram emas murni. Ya berarti kalau 1000 dinar berarti 4250 gram ditaruh di depannya Rasulullah. Ditambah 200 unta dengan perbekalannya. Itu perang Tabuk ini perang yang kaum muslimin mengalami masa kesulitan. Itu dibiayai sama Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan membawa 1000 dinar ditaruh di pakaiannya Nabi itu, ya, ditaruh di depannya Nabi, maka Rasulullah mengatakan ma dharra ibnu Affan, ya, ma amilahu ba'dal yaum.
tidak memadorotkan Utsman bin Affan, apa saja yang dia lakukan setelah kejadian hari ini pasti diampuni oleh Allah. Kemudian darahnya tertumpah, tidak segera dikisos, bahkan seakan-akan menurut mereka loh ya, ada seakan-akan pembiaran, nggak segera ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali punya pasukan, kenapa nggak segera? Ya. Dan para sahabat yang pro sama Tolha, sama Zubair, sama Aisyah dalam perang Jamal mengatakan, ya, bahkan diriwayatkan kami takut turun batu dari langit menghukum kita semuanya karena darah seorang khalifah tertumpah, tapi tidak ada satupun kita yang berhasil mengkisos para pelakunya. Jangankan khalifah, pemimpin seluruh kaum muslimin dari Afrika Utara sampai ke Asia Tengah pada waktu itu dikuasai oleh seorang Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Kemudian darahnya dibiarkan tertumpah, nggak ada yang dibalas. Padahal seandainya ada seorang pedagang susu di pasar mati, itu wajib dikisos loh itu. Ini darah khalifah. Ya. Jadi Muawiyah, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Aisyah, Amr bin As ini berpendapat para pemburu Utsman harus segera dibunuh. Ya, cuma kata Ali, iya itu nanti, jangan kasih saya waktu, begitu lah. Ma'annal farq baina Tolha wa Zubair fi jihati wa Muawiyah min jihatin ukhra anna Tolha wa Zubair bayi'an wa Muawiyah lam yubayi'. Bedanya Muawiyah enggak membaiat Ali, sedangkan Tolha, Zubair, Aisyah membaiat Ali bin Abi Thalib. Mauqifus sahaba min tilkal ma'arik. Sikap para sahabat dalam peperangan pada waktu itu. Yang pertama, ada tiga kelompok pada waktu itu. At-Taifah al-ula, kelompok yang pertama, Tolha wa Zubair wa Aisyah wa Muawiyah. Tolha, Zubair, Aisyah, Muawiyah, Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in. Ini berpendapat bahwa harus segera dilaksanakan kisos terhadap para pembunuh Utsman. Ini pendapat yang pertama. At-Taifah ats-tsaniyah, pendapat yang kedua, Ali bin Abi Thalib wa man ma'ahu Ammar bin Yasir wa ila akhirih. Taro hadhihi taifah anna awwala syai'in yajibu an yakuna wa yusam wa amrul khilafah. Adapun menurut kelompok nomor 2 ini, yang pertama kali dilakukan adalah ya, menguatkan, menjelaskan masalah khilafah ini. Wa ta'jilun nadhar fi maudhu' qatalati Utsman, dan ditunda dulu permasalahan seputar pembunuhan Utsman, ditunda dulu nanti gitu. At-Taifah ats-tsalitsah, adapun kelompok yang ketiga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu satu-satunya pendekar yang gak ikut campur. Satu-satunya dalam artian 6 orang yang ditunjuk siapa? Umar, yang tersisa tapi gak ikut perang. Padahal saat ini punya wibawa, mantan panglima Qadisiyah. Ketika lihat manusia perang-perang itu, beliau gak ikut-ikutan. Sampai anaknya mendatangi dirinya. Ini kelompok yang ketiga, kelompok yang gak ikut-ikutan. Sampai anaknya ini mengatakan, wahai ayah, kau ini adalah satu di antara 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah pada waktu itu. 6 orang yang ditunjuk oleh Umar, semuanya berhak jadi khalifah, semuanya mampu, semuanya bisa. Siapa saja 6 itu? Ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Semuanya ini berhak jadi khalifah dan semuanya mampu. Tinggal disuruh rundingan sama siapa? Umar bin Khattab sebelum wafat, nanti kalian musyawarah siapa yang cocok, yang paling baik, yang lebih afdol, yang bermaslahat untuk umat, yang dijadikan khalifah. Semuanya mampu. Maka ketika zaman fitnah itu, saat ini didatangi sama anaknya, wahai ayahanda, di luar sana orang sibuk ya berpolitik ya, antara Muawiyah, Amr bin As, Ali bin Abi Thalib, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Kemudian anda di sini, padahal anda ini satu di antara 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memikirkan kekhalifahan, dan anda satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok anda di sini tidak ikut-ikutan? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul abda taqiyal khafiyal ghaniyah. Innallaha yuhibbul abda
At-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Wahai anakku, Allah itu mencintai seorang hamba yang bertakwa, kaya raya, lagi tersembunyi. Maka ketika zaman fitnah itu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini menggembala kambing, gak ikut-ikutan. Padahal pendekar ini, penakluk, ya, di zamannya Umar bin Khattab, penakluk Qadisiyah. Perang Qadisiyah itu perang yang luar biasa, 4.000 manusia melawan 80.000. Yang 4.000 dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kaum muslim diterangkan dalam riwayat nih, karomanya para sahabat dalam perang Qadisiyah itu kuda-kudanya sahabat lari di atas air loh. Pernah dengar itu? Sampai orang Persia lihat Diwana. Mana Diwana? Majnun, gila ini. Sampai ada seorang sahabat yang dalam riwayat cingkirnya jatuh di sungai. Cingkirnya, gelasnya itu jatuh di sungai. Ya, nggak mau rugi gitu loh. Sampai dia selam cari ketemu cangkir. Saking nggak maunya rugi pada perang itu. Sampai cangkirnya kecemplung dicari ketemu. Perang itu. Yaitu pendekarnya siapa namanya? Sa'ad bin Waqqas. Meskipun hebatnya gitu Sa'ad bin Waqqas, waktu jadi gubernur Irak, dijadikan gubernur Irak oleh Umar bin Khattab karena penakluknya beliau. Diprotesi terus sama orang Irak. Pernah dengar kisahnya itu? Protesi terus, akhirnya diberhentikan sama Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab sebelum wafat ya menunjuk 6 orang. Beliau sempat ngomong, nanti kalau yang jadi khalifah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berhak. Tapi kalau dia tidak dipilih jadi khalifah, maka wajib yang terpilih untuk menjadikan dia penasihat. Sesungguhnya dahulu aku memecat dia, ya bahasa kasarnya memecat. Dahulu aku memberhentikan dia jadi gubernur Irak, bukan karena kesalahan dia. Khusus Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar ngomong kayak gitu karena Umar khawatir nanti orang mengira bahwa dulu diberhentikan karena kesalahan, padahal bukan. Tapi karena saking jahatnya lisannya orang-orang apa? Irak menuduh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kalau cerita Sa'ad bin Abi Waqqas sendirian nggak cukup waktunya, kita pindah saja. Ya, wa Ibnu Umar, yang kedua Ibnu Umar. Ibnu Umar termasuk alimnya sahabat, tidak mau ikut perang. Ya, ketika bertikai pada waktu itu Ibnu Umar termasuk gak ikut-ikutan. Padahal anaknya khalifah. Ya, dan Abdullah bin Umar ini sahabat yang kata Aisyah, tidak pernah aku melihat laki-laki yang paling semangat mengikuti sunnah Nabi melebihi Abdullah bin Umar. Sama Abdullah bin Umar ini pernah berjalan sama sahabat-sahabatnya, berhenti di suatu tempat. Dikira mau sholat atau apa gitu. Ditanya, kenapa kok anda berhenti di tempat ini? Apa kata dia? Dulu aku pernah melihat, saya pernah berjalan di tempat ini sama Nabi. Terus Nabi berhenti di tempat ini dan Rasulullah SAW buang air di sini. Maka saya pun melakukan itu. Abdullah bin Umar. Untuk buka kitab Iqadhul Himma Littiba'i Nabiyil Ummah. PDF-nya ada, bisa di-download. Iqadhul Himmah Littiba'i Nabiyil Ummah, membangkitkan semangat untuk mengikuti nabinya umat. Iqadhul Himmah Littiba'i Nabiyil Ummah, itu diceritakan sahabat-sahabat Nabi bagaimana itibanya kepada Rasulullah. Tidak masuk akal sampai, saking hebatnya para sahabat. Terus Abdullah bin Umar tidak mau ikut-ikutan. Abu Hurairah tidak mau. Abu Hurairah sibuk ngaji beliau, sibuk ngurusi umat, periwayatan hadis, mendidik umat beliau. Ya, Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini pernah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi, aku sudah menduga pertanyaan ini tidak akan ditanyakan orang kecuali orang seperti kamu. Itu menunjukkan apa? Khirasnya Abu Hurairah, semangatnya Abu Hurairah untuk mengetahui hal-hal yang tidak terpikirkan orang lain. Maka Nabi menjawab, as'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Khalis, jernih, ikhlas, murni dari hatinya, tidak ada kesyirikan. Itu Abu Hurairah, beliau sibuk ngurusi umat. Ngurusi umat dalam artian meriwayatkan hadis.
belum mendidik umat, ngajari hadis Nabi, nggak mau ikut-ikutan itu. Muhammad bin Maslamah, satu-satunya sahabat Nabi yang namanya sama dengan namanya Nabi. Siapa namanya? Kalau ada pertanyaan siapa namanya sahabat yang namanya sama dengan Nabi, siapa? Ya Muhammad. Jangan dipikir lah, pasti itu. Kalau ada seorang sahabat Nabi yang namanya mirip Nabi, sama dengan Nabi, ini Muhammad. Antum kalau lihat sirah nabawiyah, jadi kita kan sekarang ini belajar sirah khulafaur rasyidin, betul? Kalau antum mau melihat atau kalau antum mempelajari sirah nabawiyah, akan selalu sering ketemu dengan nama ini, Muhammad bin Maslamah, pendekar ini. Sering ditunjuk Nabi jadi komandan perang, sering ditunjuk Nabi dalam tugas khusus. Ya, ketika membunuh Ka'ab bin Ashraf, itu beliau yang saya ya Rasulullah. Tugas-tugas khusus sering jadi komandannya Nabi, sering jadi utusannya Nabi. Muhammad bin Maslamah ini luar biasa, punya keahlian, punya ahli perang, tapi gak ikut karena gak mau, ya, tidak mau menjadikan pedang mereka melukai sesama muslim, gak mau. Kemudian wal Akhnaf gak mau juga. Wa Usama, man Usama bin Zaid gak mau. Kenapa Usama bin Zaid gak mau ikut perang? Karena trauma dalam artian positif, bukan jelek ya. Usama bin Zaid ini pernah ditunjuk Nabi waktu Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Usama bin Zaid ini pernah membunuh orang. Jadi orang kafir nyerang dia, terjadi pertempuran sengit ya. Ketika orang kafir ini terjepit, sudah hampir dibunuh sama Usama bin Zaid, pedangnya sudah hampir diayunkan. Tiba-tiba orang itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam, mengucap syahadat gitu. Dibunuh sama Usama, nggak peduli. Dari tadi nggak mau ngomong, mau mati baru ngomong. Ini nggak tulus gitu loh. Ini karena takut dengan pedangku dia ngomongin, seandainya mau masuk Islam dari tadi. Dari tadi kita sudah berdarah perang, hampir saya penggal tebas baru ngomong la ilaha illallah. Nah, si Usama ini menganggap bahwa ini orang ini nggak ikhlas karena khawatir kena pedangku saja gitu loh, dibunuh sama Usama. Kedengaran Nabi ini, kedengaran Rasulullah, Usama bin Zaid membunuh orang, padahal sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dimarahi sama Nabi. Padahal Usama ini kecintaannya Nabi. Usama ini dicintai Nabi, punya ayah dicintai Nabi, makanya julukannya Hibbu ibnu Hibbi Rasulillah. Kecintaan anak dari kecintaan Rasulullah. Kecintaan anak dari kecintaannya Rasulullah. Hib ibnu Hibbi Rasulillah. Ya, bapaknya namanya siapa? Zaid. Zaid sendiri dicintai Nabi, mantan anak angkatnya Nabi. Usama ini didatangi Nabi, kenapa kau bunuh dia? Bukankah dia sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Ya Rasulullah, tidaklah dia mengucapkan itu kecuali takut dengan pedangku ini ya Rasulullah. Rasulullah marah dan mengatakan fima ma'na, hal syaqaqta qalbah? Asyaqaqta qalbah? Apakah kau sudah membedah dadanya? Apakah kau sudah membedah hatinya sampai kamu tahu dia itu takut apa enggak takut? Apa maksudnya? Dimarahi ya maksudnya. Maka pada waktu itu Usama mengatakan, aku tidak akan pernah menggunakan pedang ini lagi untuk membunuh kaum muslimin. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan perang itu antara perang Jamal, perang Siffin, Ali sama Muawiyah, Ali sama Aisyah, ini semuanya kaum muslimin, peperangan ahli surga, peperangan orang-orang yang dijamin masuk surga. Makanya nggak mau ikut-ikutan. Wah, Usama ini kecintaannya Nabi. Sebelum Rasulullah wafat, Usama ditunjuk Nabi sebelum Rasulullah wafat, Usama ditunjuk oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan melawan mana? Melawan Romawi. Bukan musuh yang kecil, musuh yang raksasa. Ini Usama sebelum Rasulullah. Ya. Dan Rasulullah SAW di zaman Rasul pernah ada seorang wanita diapakan? Ada seorang wanita mencuri. Pernah dengar kisah ini kan? Ada di silsilah. Ada seorang wanita mencuri. Ini kan Mustafa berapa itu? Ada seorang wanita mulia terhormat mencuri. Maka para sahabat rundingan, ini kasihan ini, gimana caranya, wis kekeluargaan saja, gak usah dipotong tangannya gitu loh. Karena ada itu di silsilah itu.
Ya. Sesungguhnya Bani Israel dulu itu dibinasakan oleh Allah karena kalau ada pencuri yang terhormat dibiarkan. Tapi kalau pencuri itu orang kiri dipotong tangannya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, ya, jadi ada ceritanya itu hadis itu. Jadi ada seorang wanita ini terhormat bangsawan mencuri. Para sahabat itu waduh kasihan ini. Wis kekeluargaan aja, kasihan dia kan sudah menyesal juga, sudah mau diganti, sudah kasihan lah potong tangannya. Ayo nek tangannya ndak ada juga jadi cantik kan gitu sudah. Tapi bukan karena alasan itu sahabat. Ya, ini sahabat ini berbincang-bincang satu sama lain. Kasihan nih bagaimana kalau kekeluargaan aja. Tapi siapa yang berani ngomong kayak gini ke Rasulullah? Akhirnya sahabat rembukan, tidak ada yang bisa ngomong ini kecuali Usama. Mengapa para sahabat kok memilih Usama? Karena Usama ini apa? Dekat sama Rasulullah, kecintaannya Rasulullah. Usama kecil itu ada di samping Nabi sama Hasan. Dan dulu sudah saya ceritakan, Usama ini anaknya siapa? Anaknya Zaid. Zaid punya istri namanya siapa? Ummu Aiman. Emaknya Usama ini Ummu Aiman. Ummu Aiman ini keriting hitam, bukan Arab. Kalau Zaid Arab, ganteng. Nikah Zaid sama Ummu Aiman ini. Wah, Usama ini niru emaknya, hitam, keriting, tapi tetap cakep, ya. Ada kisahnya itu beliau sama seorang wanita, tapi nggak saya ceritakan di sini. Kapan-kapan lah, jauh. Itu Usama kecil itu ada di samping Nabi, Hasan ada di samping Nabi. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku mencintai keduanya. Maka cintailah olehmu ya Allah keduanya ini. Ini sisa apa namanya? Usama dan Hasan. Hasan putih wajahnya seperti Rasulullah. Usama enggak. Tapi dua-duanya dicintai sama Nabi. Makanya sahabat sepakat tidak ada yang bisa ngomong ini untuk menyampaikan ke Nabi agar wanita ini nggak usah dipotong, damai aja gitu loh maksudnya. Paham ya? Nggak ada yang ngomong kecuali Usama. Akhirnya Usama disuruh sahabat, kamu aja yang ngomong. Akhirnya Usama yang ngomong. Usama yang ngomong, ya Rasulullah, ini kan wanita ini sudah damai saja begini. Marah Rasulullah. Marah Rasulullah dan mengatakan pidato di depan manusia, sesungguhnya orang Bani Israel dahulu dibinasakan oleh Allah karena kalau ada seorang yang terhormat mencuri dibiarkan, tapi kalau ada orang rakyat jelata mencuri dipotong tangannya. Demi Allah, kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan potong tangannya Fatimah. Kita nggak mempermasalahkan berhasil apa tidak lobbynya siapa? Usama. Tetapi sepakatnya para sahabat untuk memilih siapa? Usama. Itu menunjukkan Usama ini dekat sama Rasulullah, dicintai Rasulullah luar biasa. Dan nanti Usama ini punya anak. Rasulullah sudah nggak menjumpai dia. Jadi Zaid itu mantan anak angkatnya Nabi, dicintai Nabi luar biasa. Zaid punya anak namanya Usama. Usama dicintai Nabi luar biasa. Lah Usama ini punya anak, tapi Rasulullah nggak jumpa. Tabiin berarti, paham ya kan? Kata sahabat-sahabat yang masih hidup pada waktu itu, lihat anaknya Usama. Sahabat mengatakan, seandainya saja Rasulullah melihat anaknya Usama, niscaya Rasulullah pun akan mencintainya. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada dua laki-laki yang meminang aku. Pernah dengar kisah itu? Siapa namanya wanita ini? Fatimah binti Qais ya? Siapa namanya? Kalau nggak salah Fatimah binti Qais, wallahu a'lam. Ya, ada satu orang yang bertugas untuk mencari itu. Ya, antum nanti cari ya. Ada seorang wanita, insya Allah namanya Fatimah binti Qais, insya Allah. Ada di kitab Riyadhus Shalihin juga itu. Bab menjaga lisan atau bolehnya membuka aib dalam beberapa hal. Itu dicarikan. Saya lupa namanya wanita itu, tapi insya Allah itu. Wanita ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, telah datang dua orang yang meminang aku. Yang pertama namanya Muawiyah. Yang kedua siapa namanya? Abu Jahm. Adapun Muawiyah, bagaimana ya Rasul? Yang saya pilih yang mana ini? Bingung. Kata Rasulullah, adapun Muawiyah miskin. Pada waktu masih miskin Muawiyah. Nanti kaya raya jadi khalifah beliau. Wong ganteng Muawiyah ini orangnya tampan orangnya. Ya. Adapun Muawiyah kata Rasulullah miskin. Adapun Abu Jaham dia tidak pernah meletakkan apa? Tongkat itu kinayah artinya gampang mukul begitu.
Kalau menurut saya kamu nikah saja sama Usama bin Zaid. Wanita ini sempat mikir, saya dilamar 2 orang ini kok malah disuruh nikah sama Usama bin Zaid. Sampai dalam lafadznya insya Allah ini wanita ini mengatakan Usama, Usama. Kok Usama begitu? Tapi karena ini perintah Nabi nikah sama Usama. Wallah, akhirnya apa? Dia mengatakan ruziktu hubbahu. Aku diberi rezeki oleh Allah dengan cintanya Usama. Dicintai sama apa? Usama dia dicintai apa? Sangat mencintai Usama nanti orang ini, wanita ini. Jadi boleh seorang bapak menolak calon mantu karena miskin, boleh berarti. Ya, jadi nggak apa-apa. Dia wajar, namanya anaknya dia bahkan diramut sejak kecil, dicintai, disekolahkan, moro-moro datang ikhwan, belum punya pekerjaan tetap misalnya, ditanya sama calon mertua, sudah kerja apa mas? Belum kerja pak, tapi saya bertanggung jawab pak. Sebelum jawab langsung saya bertanggung jawab pak. Ya sudah mas, nanti dipikir-pikir lagi ya nanti kesini lagi. Intinya ditolak si ikhwan ini. Ya, namanya orang tua kan bukan berarti benci sama agama, bukan berarti benci enggak, tapi kemaslahatan untuk anaknya, dan itu berat saja. Karena bisa jadi ada calon lain yang lebih agamanya sama dan lebih apa? Berharta. Boleh apa enggak kayak gitu? Ini miskin nggak punya, ini miskin punya agama, ini kaya punya agama. Boleh nggak orang tua milih apa? Punya agama punya harta, boleh nggak? Ya namanya orang tua yang milih yang ini anaknya biar apa? Biar enak anaknya. Akhirnya ikhwannya datang ke Ustadz curhat, Ustadz gimana ini? Saya ini datang untuk melamar tapi ditolak gara-gara saya belum punya pekerjaan. Padahal kan ada hadis Nabi Ustaz. Jika datang seorang laki-laki yang kamu ridho akhlaknya dan agamanya, maka jangan ditolak lamarannya. Kalau tidak akan terjadi fitnah di muka bumi. Ya kok pede ikhwan itu kalau dia itu jadi orang baik, kan nggak boleh. Jadi berat saja ya. Tetapi tetap prioritas harus apa? Agama. Prioritas utama, pilihan utama, alternatifnya itu agama. Bukan alternatif tapi keharusan. Ya, tetapi boleh kalau misalnya orang tua memikirkan anaknya, boleh, tidak apa-apa. Kau Rasulullah aja menasihati tadi kok. Ada pun Muawiyah miskin. Ya, boleh. Bukan berarti menghina ya. Seperti itu. Kembali ke materi. Terakhir tadi siapa? Usama bin Zaid. Usama ini orang hebat. Gak ikut perang. Padahal dia ini apa? Panglima perang. Ditunjuk Nabi sebelum wafat. Panglima terakhir yang ditunjuk Nabi sebelum wafat ya Usama ini. Gak ikut perang. Meskipun dia pendekar, gak ikut. Wa Abu Bakr As-Saqafi. Tahu ceritanya Abu Bakr? Sahabat yang datang ke masjid itu loh, terakhir-terakhir semuanya sudah ruku, akhirnya dia asal Allahu Akbar, ruku sambil jalan ke barisan itu Abu Bakr namanya. Pernah dengar kisah itu kan? Seorang sahabat Nabi datang ke masjid, para sahabat sama Rasul sudah ruku, dia ada di luar situ, maka khawatir ketinggalan, dia Allahu Akbar, ruku sambil jalan ke mana? Ke shaf. Dan sah sholatnya, dan itu sunnah yang ditinggalkan. Ya, jadi kalau ada imam di sini ruku, ini makmum ruku semuanya, ada yang baru buka pintu, boleh, itu sunnah. Allahu Akbar langsung ruku terus jalan gitu. Tapi yo aneh ya. Tapi itu sunnah yang ditinggalkan. Ya, kalau antum di desa masyarakat belum ngerti, belum siap, ya jangan lakukan itu. Dikira ini ajaran apa kan gitu ya. Tapi sunnah itu sunnah yang ditinggalkan. Kemudian wajulus sahabat, dan mayoritas sahabat tidak ikut perang. Tarohati ta'ifa i'tazalal qital. Ya, pendapat yang ketiga ini, kelompok yang ketiga ini berpendapat untuk tidak ikut-ikutan perang. Ya. Wasababu hadhil ikhtilaf, sebab terjadinya ikhtilaf, annal umur kanat mustabiha. Ini perkaranya ini mustabiha, gak jelas, rancau gitu loh ya. Wal waktu kana waktu fitnah, dan waktu itu waktu fitnah. Lam yastati ahadun an yatadabbar dalikal amra. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatur
Dan karena itu memang konspirasi jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam agar kaum muslimin tidak bisa menyebarkan keislamannya. Wa yatabayyan haqiqatahu biwuduh, karena ini nggak jelas, orang-orang nggak ada yang ya, tidak ada orang yang bisa mencerna keadaan pada waktu itu. Kalau Anda melihat ya, itu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu Abu Bakar meninggalkan negeri Islam kuat kokoh. Ya, di zamannya Abu Bakar As-Siddiq sudah ada perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini perang melawan Romawi. Jazirah Arab sudah diamankan sama sama siapa? Abu Bakar. Nabi palsu dibantai beserta pengikutnya, ditumpas. Orang-orang ingkar zakat ditumpas. Orang-orang murtad ditumpas sama Abu Bakar. Jadi selesai. Abu Bakar meninggalkan dunia dalam kondisi negeri Islam atau khilafah Islamiyah kokoh, kuat. Ketika di zamannya Umar ini diwarisi modal oleh Abu Bakar yang luar biasa. Dan sering saya sampaikan, di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang jarang ditulis oleh orang-orang, keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq yang sering tidak diletakkan bahwa itu bagian dari keistimewaannya Abu Bakar adalah apa? Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah. Kalau antum lihat kitab-kitab sejarah, keistimewaan atau amalia Abu Bakar yang hebat: satu, menumpas nabi palsu; dua, memberantas orang ingkar zakat; tiga, menumpas orang-orang murtad; empat, beliau melanjutkan tentaranya siapa? Usama. Itu padahal ada satu titik yang ini penting tapi jarang ditulis, yaitu apa? Di antara kehebatannya Abu Bakar adalah dia menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ini luar biasa itu. Abu Bakar tidak seperti Umar menunjuk 6 orang. Tidak, langsung ditunjuk Umar. Dan ini karena kecerdasannya Abu Bakar. Langsung ditunjuk Umar. Ya. Maka setiap keputusan, setiap kehebatan Abu Bakar, Umar bin Khattab dalam menegakkan negeri Islam pada waktu itu Abu Bakar dapat pahala terus itu. Karena yang nunjuk siapa? Abu Bakar. Pilihan yang tepat. Maka ketika dipegang oleh Umar bin Khattab, Romawi yang ada di Syam tumbang. Romawi tumbang. Rasulullah wafat 2 tahun pemerintahan Abu Bakar. 3 tahun ketiga setelah Rasulullah wafat pemerintahnya Umar, Persia langsung tumbang. Gak butuh waktu lama. Lihat sejarah. Dipegang sama Umar bin Khattab, langsung dikirim Sa'ad bin Abi Waqqas menumbangkan Persia. Qadisiyah dihantam. Syam ditaklukkan dan dibebaskan di zamannya Umar bin Khattab. Kemudian sudah masuk wilayah Afrika, Mesir ditaklukkan. Komandannya namanya Amr bin As. Pertama Amr bin As ini ngomong sama khalifah, ayo kita taklukkan Mesir ini, negeri yang subur, negeri yang makmur, tapi sayang ya pemimpinnya zalim. Ayo kita bebaskan negeri ini, kita Islamkan supaya lebih berkah. Karena di dalamnya ada sungai apa? Sungai Nil. Hijau, subur, akan ditaklukkan. Maka Umar bin Khattab wafat sudah dalam kondisi Islam tegak jaya. Zamannya Utsman bin Affan mewarisi negeri yang kuat. Maka zamannya Utsman bin Affan yang di wilayahnya Umar bin Khattab cuma sampai Mesir saja. Maka di zamannya Utsman dikembangkan sampai ke barat, Libya, Tunisia atau Libya, Sudan dimasukkan. Sampai ke Azerbaijan, sampai ke negara-negara bekas Soviet. Ya, Asia Tengah ditaklukkan oleh siapa? Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan adalah khalifah yang paling luas wilayah Islamnya. Ini dilihat oleh orang kafir, bukan gak dilihat. Lu kayak gitu hebatnya negeri Islam. Hampir beberapa tahun Rasulullah wafat sudah sekian paruh dari dunia atau sekian bagian dari dunia sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Dilihat oleh musuh-musuh Islam. Ini harus diciptakan konflik internal untuk membendung gerakan Islam ini. Dan itu dimulai dengan pembunuhan Utsman bin Affan. Itu ada konspirasi. Makanya kalau kita lihat nih, Abu Bakar wilayah semakin berkembang, Umar berkembang, Utsman lebih berkembang. Zamannya Ali mandek, gak ada penaklukan, gak ada perluasan wilayah, tidak ada. Kenapa? Karena sibuk tukaran sak duluri dewi. Pecah ini perang sama Muawiyah, perang sama Ali. Dan itu memang ada faktor
eksternal untuk memandekkan, menjadikan dakwah Islam stagnan itu. Nah, setelah Ali wafat diganti Hasan. Hasan melihat ini masalah, ini negeri Islam kalau kayak gini terus ini bahaya. Akhirnya Hasan lengser, beliau mengundurkan diri, dikasihkan siapa? Muawiyah, kan gitu nanti ceritanya. Di tangan Muawiyah kembali lagi jaya. Eropa mulai ditaklukkan. Ya, armada kapal mulai dibuat. Di zamannya Muawiyah ini beliau ini sudah menyerang Konstantinopel. Ya, karena sempat mandek di zamannya siapa tadi? Nah, makanya Rasulullah memuji Hasan. Nanti sebentar lagi ada ceritanya Hasan. Ketika Rasulullah naik mimbar, Hasan ada di sampingnya Nabi, terus Rasulullah mengatakan inna bni hadza ya la'allahu gimana? Sayuslih baina ta'ifataini minal muslimin au fi makna. Sesungguhnya anakku ini akan mendamaikan di antara dua kaum muslimin yang sedang bertikai. Rasulullah memuji tindakannya Hasan, berarti beliau mengundurkan diri jadi khalifah dan menyerahkan kepada Muawiyah. Ini tepat apa nggak tepat? Tepat apa nggak tepat? Tepat. Seandainya nggak tepat, ngapain Hasan dipuji oleh Nabi? Dan Rasulullah mengatakan, perhatikan, Rasulullah mengatakan, tentara Islam pertama kali yang menyeberangi lautan menaklukkan negeri aujabu, wajib masuk surga. Ya, ada dua. Rasulullah mengatakan awalu jaishin, ya, tentara Islam pertama yang menyeberangi lautan menaklukkan negeri aujabu, wajib masuk surga. Dan tentara Islam yang pertama kali menyerang Konstantinopel, tempatnya apa? Kaisar Romawi, maghfurun lahu, semuanya diampuni oleh Allah. Dan dua pasukan ini kedua-duanya terjadi di zamannya Muawiyah. Kalau pasukannya saja dipuji oleh Allah, bagaimana yang menggerakkan pasukan itu? Paham maksudnya? Muawiyah bin Abi Sufyan mulai bangkit lagi. Adapun di zaman Ali stagnan, mandek, karena memang yang diinginkan oleh orang-orang kafir melalui tangannya Abdullah bin siapa? Abdullah bin Sabah. Ini yang menggerogoti negeri Islam. Ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar inna Tabari akhraja bi sanadin sahih anil Akhnaf bin Qais. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya mencantumkan bahwa Imam At-Tabari mengeluarkan sanad yang sahih dari Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu. Ahnaf bin Qais berkata, laqitu Talha wa Zubair ba'da khasri Utsman. Aku menemui Talha dan Zubair setelah pengepungannya Utsman, pengepungan pembunuhan Utsman. Fakultu, aku berkata, ma ta'murani fa inni la arahu maktula, fa inni arahu maktula. Wahai Talha, wahai Zubair, apa yang kalian perintahkan kepadaku? Ini padahal Ahnaf bin Qais ini sahabat, tapi minta pendapat sahabat yang lain. Berarti senioritas itu berlaku pada waktu itu. Ya, Ahnaf bin Qais datang ke siapa tadi? Talha dan siapa? Zubair, minta pendapat. Apa yang kalian berdua perintahkan kepada aku? Karena saya melihat Utsman ini genting keadaannya. Kata beliau, alaika bi aliyin. Nah, kata Talha, kata Zubair, alaika bi aliyin. Wajib bagi kamu untuk berpegang sama Ali. Walakitu Aisyah ba'da qatli Utsman. Saya bertemu dengan Aisyah, saya menemui Aisyah ketika setelah terbunuhnya Utsman di Mekah. Fakultu, aku berkata kepada Aisyah, ma ta'murini, apa yang kau perintahkan kepadaku wahai ibunda? Qalat alika bi aliyin, pegang teguhlah Ali. Ini menunjukkan Talha, Zubair, Aisyah, beliau ini tidak mempermasalahkan Ali sebagai apa? Sebagai apa? Khalifah. Paham maksud saya? Ketika Utsman terbunuh itu loh, ini sahabat Ahnaf ini menjumpai Talha, menjumpai Zubair, menjumpai Aisyah. Apa yang kalian perintahkan ke aku? Kata sahabat-sahabat senior dan Aisyah tadi mengatakan, kau harus pegang Ali. Artinya kemudian setelah itu kok terjadi peperangan antara Ali dan Talha dan Zubair dan Aisyah. Itu menunjukkan bahwa Talha, Zubair, Aisyah ini, dia ini perang sama Ali bukan karena mereka mau mencopot siapa? Ali, seperti yang dipelajari oleh kaum akademisi di kampus-kampus yang mengatakan bahwa Talha, Zubair ingin merebut. Lah, tidak ada hubungannya sama khilafah. Talha, Zubair, Aisyah senang sama Ali. Ini masalahnya adalah masalah apa? Kemarin sudah saya terangkan. Itu Ali posisinya ada di Madinah, kan gitu ceritanya ya. Sedangkan para pembunuh Utsman tinggal di mana? Kufah.
Kemudian Zubair, Tolha, Aisyah membawa pasukan Jamal pergi kemana? Ke Kufah, bukan ke Madinah. Dan pada waktu itu Ali bukan ada di Madinah. Berarti itu menunjukkan Tolha, Zubair, Aisyah bukan keluar menuju Ali, tapi keluar menuju siapa? Para pembunuh Utsman. Tetapi setelah itu mungkin Ali niatnya itu menengahi, jangan terjadi pertumpahan darah, begitu loh. Kemudian Ali datang kemana? Ke Kufah. Itu pun niatnya nggak perang. Pasukannya Ali di Kufah, pasukannya Tolha sudah ada di Kufah. Baru itulah dipantik oleh pengikutnya siapa kemarin? Abdullah bin Sabak dengan menyerang pasukannya Ali, sehingga terjadi kesalahpahaman, terjadi peperangan itu yang mana Ali tidak setuju, Tolha tidak setuju, Zubair tidak setuju. Maka ketika selesai perang, Ali mencari jenazah sahabat, tahu jenazahnya Tolha, nangis Ali. Dan Ali mengatakan, seandainya saja aku mati 20 tahun yang lalu, aku nggak harus melihat sahabatku terbunuh di medan ini. Berarti itu perang yang tidak diinginkan oleh Ali, perang yang tidak diinginkan oleh Tolha, perang tidak diinginkan oleh siapa? Az-Zubair. Dan diantara hal yang membuat Aisyah menyesal sepanjang hidupnya diantaranya adalah, seandainya saja aku dulu tidak keluar. Karena keluar kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian falamma kharajaha ulais sahaba ila ma'rakatil Jamal, maka ketika para sahabat ini keluar menuju perang Jamal, yaitu Tolha, Zubair, Aisyah bertemu sama Ahnaf di jalan. Faqala lahum, maka Ahnaf berkata kepada Tolha, Zubair, Aisyah, wallahi la uqatilukum, demi Allah aku nggak mungkin memerangi kalian. Sedangkan di antara kalian ada Ummul Mukminin, ada istrinya Nabi, dan kau Zubair misananya Nabi, dan kau Tolha, kau adalah sahabat Nabi pilihan. Bagaimana mungkin aku memerangi kalian? Tidak mungkin aku ikut pasukannya Ali. Tapi aku juga nggak mungkin memusuhi Ali, karena dulu kau sendiri yang memerintahkan ke aku agar aku berpegang sama siapa? Ali. Paham maksudnya? Makanya di sini Ahnaf tidak ikut perang. Wala uqatil rajulan amartumuni bi bai'ah, dan aku pun tidak akan memerangi seorang laki-laki yang dulu kalian memerintahkan kami untuk membaiatnya. Siapa maksudnya? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Insyaallah nuwasil fi al-liqa al-ati, naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.